Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembahasan ta'lim ya. Faman ramahu ramal maribi kulliha ya. Di pembahasan ta'lim yang lalu ya, kita sudah sampai penjelasan ya terkait keutamaan seseorang yang menuntut ilmu. Itu yang pertama, ilmu itu adalah cahaya. Jadi ilmu itu adalah cahaya yang memberikan atau yang menyibakkan kegelapan. Ketika manusia menghadapi kebingungan, ya, keterarahan ya di dalam kehidupan, maka ilmu itu hadir untuk menyibak kegelapan. Nah, kegelapan itu dimana dengan kebingungan, ketidakterarahan, atau terlepas daripada petunjuk yang benar gitu ya. Itu yang pertama. Keutamaan yang kedua adalah ilmu itu adalah puncak yang tertinggi. Dalam arti seseorang yang mencari ilmu itu pada dasarnya dia sedang mendaki untuk mencapai puncak yang tertinggi, sehingga dia memperoleh kedudukan yang terpuji, kedudukan yang dimuliakan. Tapi bukan sekedar ilmu ya yang hanya tersimpan di dalam memori ya, tetapi ilmu itu harus diamalkan gitu ya. Ilmu itu harus diterjemahkan di dalam kehidupan. Jadi ilmu itu adalah puncak tertinggi, bahkan mampu memberikan perlindungan ya seseorang dari mara bahaya yang membahayakan agama, yang membahayakan keimanan, yang membahayakan perspektif kehidupan. Keutamaan yang ketiga adalah ilmu itu adalah keselamatan, karena dia memberikan keselamatan ya dari berbagai bahaya ya di dunia maupun di akhirat. Dan terakhir adalah ilmu itu adalah syafaat. Jadi tidak hanya syafaat dari Rasulullah SAW, tetapi ilmu yang kita cari itu ya, yang kemudian kita terjemahkan di dalam kehidupan, dia akan memberikan syafaat nanti di kemudian hari. Baca Al-Quran itu juga memberikan syafaat. Jadi ilmu Rasulullah, termasuk orang yang mati syahid, itu juga memperoleh izin dari Allah untuk memberikan syafaat itu ya. Faman, maka barang siapa romahu, menginginkan ilmu, karena hunya kembali kepada ilmu. Jadi barang siapa yang menginginkan ilmu, artinya punya hasrat, punya ketertarikan, punya obsesi. Ini tingkatan paling tinggi. Orang kalau sudah obsesi terhadap ilmu, itu nggak ada lelah, tidak ada bosan, nggak perlu dimotivasi, dia sudah berjalan dengan sendirinya. Begitu dia bosan, begitu dia lelah untuk mencari ilmu, dalam waktu dekat dia akan menghilangkan kebosanan dan kelelahan itu. Karena dia akan termotivasi dengan sendirinya. Jadi barang siapa yang menginginkan ilmu, ramal maribi, berarti dia menginginkan keinginan, berarti dia menginginkan keinginan kulliha, seluruh keinginan. Ilmu itu diibaratkan seperti keinginan. Manusia kan punya keinginan kan? Ada keinginan mencintai, keinginan dimanjakan, keinginan memiliki harta, keinginan memperoleh kedudukan, keinginan menjadi pemimpin, keinginan memiliki istri, keinginan memiliki anak, keinginan memiliki rumah, keinginan memiliki istana, keinginan apapun ya, itu keinginan manusia. Keinginan memiliki gadget itu juga keinginan. Nah, orang yang mencari ilmu itu seperti mencari berusaha untuk mendapatkan keinginan itu ya. Jadi ilmu itu seperti obsesi. Waman, dan barang siapa
hazahu, mendapatkan ilmu, qad sungguh, haza, ia telah mendapatkan kullal matalib, seluruh matalib itu tolib ya, dikata tolaba yatlubu toliban itu ya, artinya yang dicari. Jadi orang yang ya mendapatkan ilmu itu ibaratnya seperti orang yang mendapatkan seluruh keinginan di dunia maupun di akhirat. Dan itu ya selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang mendapatkan dua-duanya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Selaras ini ya. Jadi ulama itu ketika membuat syair gitu ya, atau membuat ungkapan-ungkapan ya, itu bukan berdasarkan pikiran semata, tapi ada dasar, ada sumber. Dan sumbernya adalah Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian dibarengi dengan pengalaman atau kedalaman rohaniyah. Makanya para ulama terdahulu ketika mencari ilmu, dia punya obsesi yang luar biasa. Karena dia mengibaratkan ilmu itu seperti obsesi atau keinginan. Maka dia punya spirit yang luar biasa. Dia terbakar gitu loh. Sehingga apa? Ilmu itu mudah baginya gitu loh. Dan ilmu itu kan seperti cinta kan. Saya menganggap ilmu itu seperti cinta. Maka ada yang ingin mendapatkan ilmu yang mudah ya, mengalir terus-menerus ya, tanpa ada kesulitan, memiliki ketajaman dalam memahami sesuatu. Anda harus punya chemistry gitu ya dengan ilmu. Masa dengan perempuan aja kan? Masa dengan istri? Masa hanya dengan anak? Dengan ilmu kenapa kan? Sesuatu yang abstrak. Kalau kita barengi dengan yang chemistry gitu ya, dengan perasaan jiwa gitu ya, itu akan dimudahkan nanti. Nah, bagaimana Anda mengenal Allah? Bagaimana Anda mencintai Allah? Itu kan abstrak kan? Allah kan tidak seperti makhluknya. Allah kan bukan bendawi. Allah itu adalah sesuatu yang laisa kamitslihi syai'. Sesuatu yang berbeda dengan makhluknya. Dia kan bukan benda, dia bukan materi, dia bukan sesuatu apapun yang tidak bisa diimajinasikan oleh manusia. Apapun gitu. Abstrak, tapi ada. Hadir gitu. Nah, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala? Harus dengan chemistry, perasaan. Harus dengan kejiwaan, rohaniyah. Jadi komunikasi dengan Allah itu tidak hanya dengan gerakan lahiriah dalam bentuk salat itu ya, tapi ada gerakan batiniah. Nah, begitu juga dengan ilmu. Coba, ilmu itu bisa nggak seperti benda itu? Ilmu matematika itu gelondongan besi. Ilmu apa namanya sejarah itu seperti kayu, bisa dipeluk ya kan, bisa dibakar. Ilmu itu harus didekati dengan apa? Jiwa gitu loh. Huwal mangsabu. Dia al-mangsabu kedudukan al-ali yang tinggi. Al-ali yang tinggi. Jadi ilmu itu adalah kedudukan yang tinggi. Sama dengan tadi puncak yang tertinggi. Ayah sahibal hija, wahai pemilik akal. Ini yang diserukan adalah orang yang memiliki akal. Bukan orang yang tidak berakal, bukan orang gila. Bukan orang yang otaknya tidak terfungsikan gitu ya. Artinya akalnya masih sehat, masih berjalan gitu ya. Iza apabila atau ketika niltahu engkau mendapatkannya hawin. Hawin itu anggaplah kehilangan jabatan
Bifautil manasib, kehilangan jabatan atau kedudukannya. Sebagai sesuatu yang ringan. Ilmu itu adalah kedudukan yang tertinggi. Al-mansabul ali. Jadi kedudukan yang tertinggi. Kalau seandainya ya, kalian kehilangan jabatan di dunia maksudnya ya, sebagai direktur di sebuah perusahaan, atau sebagai camat, sebagai kepala desa, bupati, gubernur, menteri, DPR, DPRD, apapun gitu ya, jabatan yang bersifat duniawi, seandainya Anda kehilangan, tapi Anda masih memiliki ilmu. Itu lebih baik ya, daripada harus kehilangan ilmu. Ini ulama dulu seperti itu, tapi kalau sekarang enggak, orang punya ilmu dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kedudukan. Artinya apa? Ilmu itu dijual ya, dengan harga yang murah, yaitu dengan kedudukan duniawi. Kalau dia berilmu, kemudian dia memperoleh jabatan secara alamiah, bukan dengan cara suap gitu ya, atau dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Tapi kalau Anda menjual, memperdagangkan ya ilmu untuk memperoleh kekuasaan ya, memperoleh jabatan atau kedudukan duniawi, itu berarti Anda memperjualbelikan ilmu. Dan Anda menganggap ilmu itu rendah. Karena Anda menjadikan sebagai alat itu. Ulama dulu nggak seperti itu ya. Abu Hanifah itu seringkali ya diminta oleh para khalifah itu ya, untuk menjabat sebagai qadhi. Sebagai qadhi atau apa namanya, hakim yang agung itu ya. Itu kan posisi yang paling strategis ya, posisi yang paling tertinggi gitu ya, posisi tertinggi. Tapi beliau nggak mau, dipaksa, dirayu, digoda gitu ya, diancam, tapi beliau masih bersikukuh karena beliau tidak mau gitu ya. Termasuk Imam Malik juga pernah diminta itu kitabnya untuk dijadikan sebagai undang-undang sebuah negara, Al-Muwatta itu, tapi beliau nggak mau. Jadi seperti dengan Imam Al-Ghazali juga sama. Imam Al-Ghazali itu ya, itu pernah mencapai puncak tertinggi ya di dalam posisi keilmuan. Kalau sekarang namanya rektor di Universitas Indonesia, sebagai universitas tertinggi, universitas terbaik ya di Indonesia. Jadi namanya An-Nizamiyah gitu ya. Nah, beliau sebagai rektor berhasil ya. Sehingga apa? Dunia itu datang dengan sendirinya, berlimpah ruah gitu ya. Popularitas, harta ya, kekayaan itu berlimpah ruah. Karena beliau orang yang sangat jenius ya, mampu mengalahkan ya, setiap berdebat itu selalu dikalahkan semua ulama itu. Walaupun dia sendiri ya. Dan itu disaksikan oleh para sultan. Tapi kemudian karena beliau selalu dalam keraguan ya untuk mencari kebahagiaan, kepuasan itu ya. Kemudian dia menerjunkan ya, memasuki dunia filsafat, dunia kalam, dunia tasawuf, dunia batiniah. Itu beliau menceburkan itu dengan kecerdasan dan keberanian itu. Sampai akhirnya beliau tinggalkan semuanya itu ya, kedudukan dia sebagai rektor di sebuah perguruan tinggi. Tinggalkan semuanya itu. Sehingga beliau mengasingkan ya, ada yang menyatakan 2 tahun, ada yang 10 tahun gitu ya. Karena ingin menemukan kepuasan batiniah, kebenaran yang hakiki itu. Sehingga pada akhirnya beliau berlabuh di tasawuf gitu ya. Al-mansabul ali. Jadi kedudukan tertinggi. Jadi anggaplah ya kedudukan dia itu sesuatu yang rendah. Dia bisa menjadi tinggi ya. Anda menjadi RT, menjadi RW, menjadi kepala desa, menjadi apapun itu ya kedudukan di dunia. Selama untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka jabatan itu dengan sendirinya menjadi tinggi, menjadi mulia. Tapi kalau tidak, dengan jabatan dia korupsi, ya, dengan jabatan dia bersikap sewenang-wenang, dia bersikap otoriter. Nah, ini menjadi nauzubillah min zalik ya. Yang nanti akan menjadi hujah ya, yang akan memberatkan nanti di akhirat. Berarti nanti ya, siapapun yang punya ilmu kemudian dia perdagangkan untuk memperoleh kedudukan duniawi, maka dia akan menjadi hujah yang akan memberatkan nanti di akhirat.
Bahkan pertama yang nanti akan dihisab ya, itu dari kalangan para ulama. Ulama-ulama yang tidak amanah, ulama-ulama yang tidak kredibel gitu. Beratnya itu yang menjadi ulama gitu loh, menjadi orang yang paham agama, yang punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Fa'in maka jika, bukan fa'inna ya, fa'in maka jika fataka dunya, engkau tidak mendapatkan dunia, watibu naimiha, dan kenikmatan yang lezat, faghammil, maka pejamkanlah, faghammil, maka pejamkanlah, apa yang dipejam? Mata ya. Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu itu, fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu itu khairul mawahib, anugerah yang terbaik. Jadi ilmu itu adalah anugerah yang terbaik. Jadi kalau Anda ya tidak memperoleh kedudukan di dunia atau kenikmatannya yang lezat ya. Kenikmatan lezat kan bisa makanan, bisa minuman ya, atau mungkin bisa pakaian. Karena perempuan kan suka pakaian. Pakaian yang indah, ya aksesoris gitu ya. Itu perempuan. Tapi kalau laki-laki suka yang dia, laki-laki itu cenderung lebih senang dengan kekuasaan. Ingin berkuasa, ingin berjabatan. Itu laki-laki. Tapi kalau perempuan enggak, pakaian, perhiasan, makanan, kuliner gitu ya. Dia senang tuh kalau diajak jalan-jalan, kuliner, makan-makan gitu ya. Itu perempuan. Jadi ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Kecenderungannya ya. Artinya apa? Jangan menoleh, jangan melirik gitu ya. Jangan terpancing godaan. Itu yang dimaksud pejamkanlah. Karena godaan seseorang itu dimulai dari mana? Dari mata. Cinta itu lahir dari mata, ya, turun ke hati. Coba kalau Anda sering di mall, Anda sering di Ramayana, di supermarket, itu kan melihat kan? Melihat. Sehingga nanti turun ke bawah menjadi sebuah keinginan. Kapan saya bisa membeli itu? Kapan saya bisa memiliki itu? Makanya bagaimana supaya nanti kita tidak terjebak ya, terpancing godaan itu? Ya pejamkanlah mata gitu ya. Ada begitu banyak wanita supaya Anda tidak tergoda, ya pejamkanlah mata, hindarkan untuk melihat yang sesuatu yang tidak halal. Anda punya HP, itu ada lihat di TikTok, lihat di Facebook, itu bertebaran itu ya. Aksesoris duniawi termasuk wanita-wanita ya, ada yang membuka, ada yang tidak membuka. Maksudnya membuka aurat ya, ada yang bercadar, ada yang menampul luar biasa. Dan itu memanjakan mata. Kalau mata ini sudah terpengaruh ya, sudah masuk ke dalam mata, maka sedikit demi sedikit dia akan merembes sampai ke hati. Di situ timbul namanya cinta. Cinta terus akan timbul namanya obsesif. Wah, itu sudah bahaya tuh ya. Ini psikologi ya. Makanya pejamkanlah ya, jangan ya tergoda dengan duniawi. Karena apa? Ilmu itu adalah anugerah yang terbaik. Bal'am bin Ba'urah itu sebenarnya dimuliakan, tapi karena dia tergoda oleh duniawi, maka dia menjadi manusia yang terlaknat, manusia yang tersingkir ya, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menjadi musuh Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Wa usitu li ba'dihim. Ini ada sebuah syair ya yang disenandungkan. Iza ketika ma'tazza jadi mulia, zu memiliki ilmu, bi ilmi dengan ilmu. Artinya begini, ketika orang berilmu itu menjadi mulia karena ilmu. Itu artinya ya, ketika orang berilmu menjadi mulia karena ilmu.
Jadi kalau Anda ingin memperoleh kemuliaan ya, tidak hanya kebahagiaan, tapi kemuliaan, jadi derajatnya itu ditinggikan ya. Ditinggikan di tengah masyarakat, ditinggikan ya ketika nanti di akhirat. Bahkan malaikat itu sampai bersujud loh kepada Adam alaihi salam. Jadi kita punya anak moyang ya, yaitu Adam alaihi salam. Itu begitu Allah mengajarkan ya kepada Adam, ya, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud. Karena apa? Ilmu yang diajarkan. Fa'ilmul fiqhi aula bi'tizasi. Maka ilmu fikih, fa'ilmul fiqhi, maka ilmu fikih aula yang paling utama bi'tizazi, untuk dibanggakan. Jadi ilmu yang harus kita pelajari ya, terlebih dahulu ketika kita menjadi seorang muslim, itu adalah ilmu fikih. Apa ilmu apa? Ilmu fikih. Dan itu harus diutamakan dan dibanggakan. Ilmu yang diutamakan, yang dibanggakan gitu loh. Bayangkan ya, yang harus diprioritaskan untuk dibanggakan. Nah, fikih itu ada dua. Ada fikih sugro, ada fikih akbar. Fikih akbar itu membahas tentang akidah, membahas tentang pokok-pokok agama, itu namanya fikih akbar. Ada fikih sugro, itu membahas tentang syariat, membahas tentang hukum yang terperinci itu ya, sholat, puasa, zakat, itu namanya fikih sugro. Tinggal satu baris lagi ya, fakam tibi, maka bagaimanakah atau berapa banyaknya tibin yafuhu, wewangian yang menyebarkan, ya, wewangian yang menyebarkan wala, dan tidak kamiskin, seperti misik. Jadi wewangian yang menyebarkan ya aromanya itu, tetapi tidak seperti misik. Wakam, berapa banyak tairin, burung, ya burung, wakam tairin, dan berapa banyak burung, bukan burung yang tidak bergerak ya, bukan burung yang tidak terbang loh. Wakam tairin, berapa banyak burung yatiru, yang terbang itu ya, wala kabasi, tetapi tidak seperti burung raja wali. Jadi begini, ini ibarat ilmu ya, ilmu fikih itu seperti wewangian, tetapi tidak seperti misik. Dia seperti burung, tetapi tidak seperti burung raja wali. Ini penggambaran, pengibaratan ya terhadap ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu seperti wewangian. Yang wewangian itu paling wangi aromanya. Wewangian yang paling wangi apa? Kasturi. Itu yang paling harum ya di antara minyak wangi. Terus burung raja wali itu yang paling cepat terbangnya di antara burung-burung lain. Itu ibarat seperti ilmu fikih. Makanya pertama yang harus dipelajari kaum muslim itu adalah fikih akbar dan fikih sugro itu. Nah, dua hal inilah yang bisa mengatur masyarakat ya. Jadi masyarakat itu diatur itu ya sesuai dengan Islam itu fikih, bukan filsafat, bukan kalam, bukan sains, tapi fikih. Coba kalau di masyarakat itu ya, itu kan walaupun sisa-sisa ya, sholat, wudhu, nikah, ya. Kalau ada apa namanya, misalnya kalau akikoh, itu kan bagian daripada fikih. Termasuk akidah misalnya,
Allah itu esa, Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir, Al-Quran adalah kitab suci bagi kaum muslimin. Akhirat itu ada, surga itu ada, neraka itu ada. Itu kan sampai sekarang kan masih hidup. Dari pertama diturunkannya sampai sekarang masih hidup. Masih diberlakukan. Walaupun itu tidak menyeluruh. Tidak seluruhnya ya diterapkan ya. Dari fikul akbar dan fikul sugro.